أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, para bapak, ibu serta saudara sekalian, jamaah Masjid Mujahidin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah pagi hari ini bisa bertemu kembali di majelis ilmu. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi, diridhai dan dikaruniai oleh Allah ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, terakhir kita sampai hadis ke 197 dari kitab Al-Adabul Mufrad ini, yaitu Nabi memerintahkan untuk seorang muslim harus senantiasa bersedekah. Kemudian ada orang bertanya, saya mempunyai uang 1 dinar maka kata Rasulullah, belanjakanlah atau infakkanlah, pakailah untuk keperluanmu. Kemudian dia bertanya lagi, saya masih punya lagi ya Rasulullah, maka belanjakanlah untuk keluargamu, yaitu istrimu. Kemudian dia bilang lagi, saya masih memiliki dinar yang lain. Maka kata Rasulullah SAW, infakkanlah untuk pembantumu. Kemudian kata Rasulullah, summa anta absor. Kemudian untuk selanjutnya pemakaian keuangan itu terserah kamu, yang mana yang menjadi prioritas. Inilah hadirin sekalian hukum prioritas di dalam membelanjakan harta atau memakai uang yang kita miliki. Pertama, untuk keperluan pribadi kita. Wajar sebagai manusia punya kepentingan untuk beli makanan, minuman, pakaian, hal-hal yang ada menjadi kebutuhan kita, dan itu berpahala sedekah para jamaah. Jadi jangan pelit untuk memenuhi kebutuhan kita, asalkan hemat, tidak israf berlebihan, tidak tabdir, yaitu menggunakan harta untuk dipakai beli yang haram. Nah itu tabdir, namanya mubadzir. Israf itu halal tapi gak diperlukan, berlebihan sehingga lebih-lebih. Kecuali kalau kita memang sengaja misalnya beli makanan banyak untuk kita makan sedikit, yang lain kita bagi, lah itu beda lagi. Tapi kalau porsi kita makan itu cuma 1-2 piring, lalu kemudian nambah lagi, cuma ngicipi, separuh ditinggal, separuh dibuang, nah, itu namanya israf, berlebihan. Kulu washrobu wala tusyrifu, makan minumlah jangan berlebihan. Berlebihan itu maknanya nyisa. Nah, nyisa. Maka biasakan kita itu memakan atau minum itu dihabiskan sampai habis. Nah, begitu sunnahnya, dan itu berpahala para jamaah. Kemudian kepada istri kita atau anak atau keluarga kita yang menjadi tanggung jawab kita, nah, itu jangan sampai kita kekurangan, ya, karena kebutuhan
istri, anak itu ada kebutuhan makan, minum. Mungkin kalau wanita ada tambahan kebutuhan itu Pak ya, Pak, untuk merawat diri ya, kecantikan. Nah, itu kadang itu yang lebih banyak, lebih mahal harganya. Nah, lebih posnya lebih banyak dikeluarkan untuk kecantikan daripada makanan. Bedaknya aja ada yang harganya jutaan, ya kan? Nah, itu cuma ya itu tadi sesuai dengan kemampuan suaminya. Jangan kemudian si istri menuntut suami di luar kemampuannya. Ya, jadi tidak ada yang didolimi atau tidak ada yang merasa berat. Kemudian yang ketiga, untuk kepentingan karyawan atau pembantu. Nah, itu jangan sampai kemudian terlambat, telat. Ya. Kemudian ada orang itu yang untuk keperluan pribadinya diobral, keluarganya diobral, tapi pelit kepada karyawan. Jangan, itu nanti akan merugikan diri kita sendiri. Karyawan tidak kerja optimal semau-maunya. Karena apa? Gajinya telat-telat, sudah dipotong dan lain sebagainya. Maka dari itu kita perhatikan kesejahteraan karyawan. Dan untuk selanjutnya kata Rasulullah, kalian lebih tahu untuk apa kalian gunakan uang kalian itu. Dan semua akan dimintai tanggung jawab di hadapan Allah. Min ainak tasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana kamu peroleh hartamu itu, halal atau haram. Sedikit banyak dari harta kita itu dihisab, dihitung oleh Allah. Semakin banyak harta kita, semakin lama, semakin panjang hitungan hisabnya di sisi Allah. Mana perolehnya? Kemudian untuk apa kamu keluarkan 1 rupiah menjadi tanggung jawab kita? Semua ditanya, tidak ada yang luput. Inilah para jamaah, Islam mengajarkan kita supaya kita ini selamat, ya, selamat dalam hal harta, tidak sampai kemudian kita itu masuk neraka gara-gara harta ini. Karena tahu prioritas. Kemudian selanjutnya hadis 198, nomor babnya bab 100. Jika kita tidak suka makan bersama budak, bagaimana solusinya? Muhammad bin Salam menceritakan kepada kami, dia berkata, Makhlad bin Zaid menceritakan kepada kami, dia berkata, Ibnu Juraid mengabarkan kepada kami, dia berkata, mengabarkan kepadaku Abu Zubair bahwasannya dia mendengar seorang laki-laki yang bertanya pada Jabir, dari yaitu khadimir rajul, pembantu seseorang, idza kafahul musyaqqah wal harrah amara Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyad'uhu, qala na'am, fa in kariha ahadukum ayyat'ama ma'ahu falyut'imhu uklatan fi yadihi. Ada seorang laki-laki bertanya pada Jabir tentang budaknya seseorang. Jika budak itu sudah cukup dengan segala keletihan dan kepanasan, apakah Nabi SAW memerintahkannya untuk memanggilnya untuk makan bersama? Kemudian Jabir pun menjawab, benar. Jika ia tidak suka, hendaklah dia memberinya makanan di tangannya. Jadi kalau sehabis bekerja budak atau pembantu itu kemudian dipanggil oleh majikannya untuk diajak makan bareng. Nah, ini namanya prinsip egaliter di dalam Islam, kesetaraan, kesamaan. Soal makan jangan dibeda-bedakan. Yang namanya lapar itu sama laparnya. Orang miskin, orang kaya, lapar ya kayak gitu rasanya. Pembantu majikan ketika lapar ya begitu itu rasanya. Makanya ada syariat puasa supaya kita merasakan deritanya bagaimana orang lapar itu, ya kan? Kemudian ketika dalam keadaan lapar, majikan lapar, pembantu lapar, ya ajaklah pembantu itu atau karyawan itu, ayo makan bareng.
Nah, itu satu akhlak yang mulia para jamaah, sehingga si majikan tidak merasa dirinya itu menempatkan posisi tinggi. Oh, saya majikan kok, gengsi lah, makan sama karyawan beda level. Wah, kadang gitu, Pak. Atau membeda-bedakan, kalau majikan itu makanannya yang istimewa, terlalu enak, terlalu mahal. Kemudian untuk pembantu karyawan ya cukup yang sederhana saja, pokoknya ada nasinya, ada lauknya, selesai. Tidak begitu. Islam mengajarkan kalau kita umpama satu rumah, ya, makanan yang dimakan majikan dan pembantu yaitu satu makanan itu, tanpa membeda-bedakan menunya yaitu. Cuma kadang orang itu kan ada yang selera pedas, seleranya asin, seleranya manis. Nah, itu beda lagi kalau itu. Tapi intinya menunya itu tidak terlalu jauh beda. Sebab ada orang yang sombong membanggakan diri dengan menu makanan, ya, dengan menu makanan. Hati-hati para jamaah, itu celah daripada syaitan untuk merasa kita tinggi hati, merasa kita lebih baik dari orang lain gara-gara yang kita makan makanan istimewa terus, yang enak-enak terus. Padahal kan justru ya, orang yang banyak penyakitan itu kan makanannya katanya ya suka makanan enak-enak. Wah, kon iki loro kakek makanan enak iki. Nah, akhirnya dihukum oleh Allah dengan penyakit diabetes, penyakit ini itu dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kakek mangan enak, ya, tidak tahu olahraga. Nah, maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jangan tertipu dengan jenis makanan sehingga membeda-bedakan, kemudian meremehkan orang yang levelnya kita anggap di bawah kita, lalu kita tidak mau makan bareng. Tirulah Khalilullah, bapaknya para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Beliau ketika makan senantiasa berusaha mengajak orang lain makan bareng. Yuk makan bareng, makan, diajak makan bersama. Nah, begitulah jamaah yang dimuliakan oleh Allah soal makanan kepada pembantu itu. Kemudian kalau memang pembantunya atau karyawannya itu sungkan, ya, maka kata Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW memerintahkan ayat ta'ama ma'ahu fal yut'imhu uklatan fi yadih, maka ambilkanlah makanan dari tanganmu wahai majikan. Artinya ya makanan yang kau makan itu ya kamu berikan kepada mereka sebagiannya. Kemudian hadis selanjutnya, hadis 199. Abdullah bin Maslamah menceritakan pada kami, dia berkata Marwan bin Muawiyah menceritakan pada kami dari Al-Fadl bin Mubashir, dia berkata aku pernah mendengar Jabir bin Abdullah yaqul, dia mengatakan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yusi bil mamlukin khairan, beliau berwasiat agar senantiasa berbuat baik, ya, kepada budak atau pembantu. Wa yaqul at'imuhum mimma ta'kulun, berilah mereka pembantumu itu makanan apa yang kalian makan. Fa albisuhum min labusikum, dan berilah pakaian dari apa yang kalian pakai. Kemudian wala tu'adzibu khalqallah, dan jangan sekali-kali kalian itu menyiksa, memberi pekerjaan yang memberatkan sehingga pembantu itu merasa tersiksa. Maka jangan kamu menyiksa, itu juga hamba Allah, ya, makhluknya Allah. Jangan kamu forsir tenaganya, pikirannya di luar batas kemampuannya. Jadi Islam sudah mengajarkan para jamaah jangan membebani seseorang itu di luar kemampuannya. Wong Allah saja
mengatakan kepada kita ya secara umum, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang itu satu beban, satu tanggung jawab, satu pekerjaan yang harus diselesaikan, satu masalah yang harus diurai, kecuali orang itu pasti sanggup, pasti bisa menyelesaikannya. Jadi sudah diukur oleh Allah batas kemampuan tenaga, pikiran, ya, tindakan yang dia mampu, sehingga diberi masalah oleh Allah. Karena memang hidup ini masalah terus kan, ya, pindah dari masalah satu ke masalah yang lain. Nah, Allah yang maha bijaksana mengerti itu. Nah, kita sebagai manusia jangan sampai kemudian kita berbuat di luar apa yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Lawang Allah saja tidak membebani kepada hambanya di luar kemampuannya, kok ada manusia yang memforsir, yang kemudian mempekerjakan karyawannya di luar kewajaran. Nah, itu juga akan berefek tidak baik kepada majikannya sendiri. Hadis ini sama dengan hadis 188. Selanjutnya hadis nomor 200. Musaddad menceritakan pada kami, dia berkata, Yahya bin Sa'id menceritakan pada kami dari Ismail bin Abi Khalid dari ayahnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi SAW, beliau bersabda, idza jaa ahadukum khadimuhu bi ta'amihi falyujlishu. Apabila pembantu salah seorang dari kalian datang dengan membawakan makanan, jadi nganterin makanan untuk majikannya, ya, hendaknya si majikan mengajaknya duduk. Falyujlishu, hendaknya kamu majikan, ayo duduk bareng sini. Wa illam yakbal fal yanawilhu minhu. Kalau diajak duduk tadi itu maksudnya diajak duduk makan bareng di meja makan itu dengan makanan yang dianterin, yang dibikin oleh pembantu itu. Apabila ini sudah ada solusinya, pembantunya sungkan masuk mangan mbek juragan, maka hendaknya majikan memberi makanan kepadanya dari makanan itu. Diambilkan mungkin satu piring, sudah, kalau begitu kamu tidak mau makan di sini, sudah kamu bawa ini sebagian dikasihkan ke pembantu. Nah, begitu Pak, ajaran Islam itu indah sekali. Kira-kira bisa dipraktekkan Pak ya gitu ya. Waduh Ustaz, aku gak punya pembantu. Ya sama, saya juga tidak ada. Ya, bagi mereka yang punya pembantu, ya, yang mempekerjakan karyawan yang banyak itu loh, ya, terutama yang karyawan, kalau istirahat bareng itu alangkah indahnya. Bos, pucuk pimpinan itu makan bareng bersama karyawan, bisa ngomong, ngobrol apa yang menjadi persoalan. Kadang lewat makan bareng itu menjadi cair hubungan, dan kemudian masalah-masalah yang rumit itu akan terurai Pak, ya, dengan cara istilah kalau sekarang itu yuk ngopi bareng, ya itu, ya, iki kurang ngopi jadi tegang. Jadi majikan sampai pembantu itu tukaran, kurang komunikasi efektif diantaranya ya ngopi bareng itu, makan bersama. Yuk, insya Allah kalau ada juragan majikan yang egaliter, serawungan sama karyawannya itu, insya Allah nggak dibenci itu sama karyawannya, ya kan, dicintai, ya. Begitu para jamaah Islam mengajarkan itu. Jadi supaya kita itu ketika jadi majikan tidak sombong, dan ketika menjadi pembantu kemudian tidak minder, tidak merasa waduh aku pembantu tidak pantas gitu. Bukan begitu. Dalam Islam itu setara para jamaah.
Majikan, pembantu itu hanya pembagian job saja, ya, pembagian tugas. Nah, istilahnya apa ya, beda nasib gitu ya. Nah, kalau kita memerankan sebagai majikan dengan baik, memerankan pembantu dengan baik, maka sama-sama menjadi hamba Allah mulia dunia akhirat. Terakhir hadis ke 201. Bishr bin Muhammad menceritakan pada kami, dia berkata, Abdullah mengabarkan pada kami, dia berkata, Abu Yunus Al-Basri mengabarkan pada kami dari Ibnu Abi Mulaikah, dia berkata Abu Mahdurah, ya, berkata Abu Mahdurah, kuntu jalisan inda Umar radhiyallahu an, idja'a Safwan bin Umayyah bijafnatin yahmiluha nafarun fi aba'ah. Abu Mahdura mengatakan, aku pernah duduk bersama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tiba-tiba Safwan bin Umayyah datang dengan membawa cawan yang besar yang dibawa oleh budaknya, kemudian diletakkannya di hadapan Umar. Wadu'a baina yaday Umar, diletakkan di depan Umar. Fada'a Umaru nasan masakin wa araqqa min araqqa'in nas haulahu. Kemudian Umar bin Khattab memanggil orang-orang miskin, yaitu para budak, orang fakir, ya, orang miskin dan yang lainnya yang ada di sekeliling tempat itu. Lalu fa'akalu ma'ahu, lalu orang-orang miskin, budak tadi itu makan bersamanya. Summa qala inda dzalika fa'alallahi biqaumin aw qala lahawahu qauman yarghabuna an araqqaihim ayyakulu ma'ahum. Faqala Safwan, amma wallahi ma narghabu anhum walakinna nasta'thir alaihim la najidu wallahi minat ta'amit tayyibi ma na'kulu wa nut'imuhum. Nah, setelah makan bersama Umar, lalu saat itu Umar berkata, semoga Allah berbuat terhadap satu kaum, atau beliau mengatakan memburukan satu kaum yang tidak suka makan bersama orang-orang miskin. Nah, lalu Safwan mengatakan, demi Allah kita tidak, atau bukannya membenci orang-orang miskin itu, akan tetapi kita mendahulukan, ya, orang yang kita undang atas mereka. Demi Allah kita tidak menemukan makanan yang baik yang kita makan dan kita berikan kepada mereka. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, hadis ini menunjukkan perhatian sahabat yang begitu besar terhadap kaum fakir dan miskin, khususnya perhatian Umar bin Khattab, ya, dengan memberi makan kepada mereka, yaitu dengan satu hidangan makanan. Dan dalam hadis ini juga menunjukkan ketidaksukaan atau kebencian para sahabat kepada orang yang tidak mau memenuhi kebutuhan orang-orang yang mengalami kesulitan. Jadi ini ceritanya, Umar bin Khattab ini bertamu, ya, kemudian di rumahnya Safwan bin Umayyah. Kemudian dia menyuguhkan makanan yang banyak, Safwan ini yang dianterin oleh budaknya, disuguhkan di depan Umar, ditaruh di Umar. Dilihat kok banyak makanan kayak gini. Umar ingat, kelingan, ya, gimana orang-orang di luar di sini banyak orang miskin, banyak budak, banyak fakir yang tidak bisa makan kayak gini. Akhirnya Umar keluar, manggil-manggil orang miskin tadi, ayo kita makan bareng yuk, ini ada makanan enak gitu. Datanglah diserbu makanan itu. Kemudian Umar mengatakan, semoga celakalah orang atau satu kaum yang tidak mempedulikan memberi makan kepada orang fakir dan miskin. Kata Safwan, kita bukannya tidak mau, wahai Umar, kita bukannya membenci, tidak suka berbagi,
Tetapi apa? Kita mendahulukan orang yang kita undang. Ya kamu itu makan dulu gitu loh. Mau diundang kok malah ngundang orang lain. Ya, kamu makan dulu, kamu beri apa, kamu makan dulu, baru nanti kita memberikan makanan kepada orang-orang miskin. Jadi dua sahabat ini ndak ada yang salah, ya, kan tetapi Umar di sini lebih peka. Beliau tidak kepingin menikmati makanan itu sendirian, tapi ngajak orang lain. Nah itu seperti akhlaknya Nabi Ibrahim itu. Jadi pengen ngajak makan bareng. Oleh karenanya para jamaah, soal makanan itu ya kita berbagi. Apa sih kita itu butuh makanan itu berapa? Sehari cuma 3 kali. Ya, kalau ada kemudian jatah banyak itu segera bagikan, daripada basi tidak dapat pahala. Kasihkan orang lain sudah, pada siapa yang kita temui. Nah begitulah para jamaah. Kadang orang itu kita beri sesuatu yang menurut kita biasa, itu menurut mereka istimewa. Waduh, gak tahu nemu aku manganan koyok ngene iki enak panganan gitu, Pak. Padahal biasa-biasa menurut kita. Maka dari itu biasakan kita memberikan pada orang. Ya, jangan meremehkan kebaikan apapun. Ya, yang bisa kita berikan kita berikan. Begitu pula yang menerima. Kemudian jangan kemudian waduh ngene tok dikek norek. Nah, jangan. Itu satu nikmat dari Allah. Malam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak tahu terima kasih sama pemberian orang, berarti dia tidak syukur sama Allah. Nah, apapun yang kita berikan jangan lihat pemberiannya. Hadiah itu berarti orang itu menunjukkan kecintaan kepada kita, peduli, perhatian. Nah, ini kita contoh Umar bin Khattab ini ngajak bareng. Jangan kemudian diborong sendiri, kuareken, kekenyangan, tidak enak makan sendiri itu Pak. Kalau ada enak dinikmati bareng, apalagi di tengah-tengah keluarga. Ya, makanya anak-anak kita ajarin berbagi sejak kecil. Orang tua kita datang bawa kue, ayo kak dibagi, kakak yang bagi, adik yang milih, atau dibalik, nah, kakak adik yang ngiris-ngiris, yang membagi, nanti kakaknya yang milih. Nah itu namanya berbagi, supaya tidak terjadi kesenjangan, iri dan seterusnya. Inilah hadirin sekalian beberapa hadis yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.